rumah sakit. Oh, yang nggak bisa terbang itu ya? Gimana? Terus? Ke rumah sakit, terus kan anu wingi pun operasi niku terus bayar 10.000, terus ini aja diabani nih malah 50.000. Anu king pengacara tiang ireng ngoten lho terus. Terus? Mboten tahap. Terus? Kan Mas Dosne Arto niku, lah mungkin kalau sukani kula nggih bingung. Ditangan kanca niku anu Uber mawon ngoten lho. Kalian ngirim ngoten lho. Sebentar. Kamu disuruh bayar segitu banyak? Nggih, terus damel operasi benjing niku, terus operasi malih. Terus sing ngurusi niku Mbak Mia ngoten kenal. Bisa dikonfren dengan saya, Pak? Bisa dikonfren dengan saya? Nomornya. Iya, sekarang dikonfren sama saya aja, ditelepon bareng-bareng bertiga. Sama ibu ya? Bukan, sama yang membantu itu loh, Pak. Kok sampai minta 50.000 itu loh? Nggak ada nomornya. Lah terus? Yang cakep kawannya Mbak itu. Ya udah, siapa aja yang ngomong, suruh telepon saya. Sekarang dikonfren. Kenapa minta 50.000 sama orang OS? Oke. Kok ada pengacaranya juga? Pengacara apa itu? Itulah Mbak, saya pun heran. Ayolah. Ya. Ayolah, jangan nipu-nipu. Saya sudah bilang jangan nipu-nipu loh. Sekarang ada Miss Yuni di sini loh. Iya. Pengacara apa itu? Telepon dia nih, sambung. Disambungkan. Sama Mbak Ningsih. Mbak Ningsih. Ayo jangan nipu-nipu gitu dong teman-teman. Temenmu adalah yang sakit. Nggak ada loh di Hong Kong dimintain uang dulu. Iya. Halo. Halo, Mbak Ningsih, bilang jelasnya kan Miss Yuni ini pripun bayarin itu. Terus bawah Yuni wow. Halo, Assalamualaikum. Halo ya. Ya. Miss Yuni. Kenapa Mbak? Gimana? Miss Yuni, Waalaikumsalam. Gimana sayang? Anda, ini loh, bibik saya, ya kami semua ada di Hong Kong kayak gitu, ya saudara ya tetangga ya kayak gitu dan ceritanya. Ya kami tuh mengkhawatirkan, saya kemarin tuh yang antar ke airport, tapi nggak tahu kalau dia ada ibu itu tuh ada apa tuh ada masalah di imigrasi kayak gitu. Dia nggak ada cerita sama sekali, ceritanya kayak gitu. Apa itu sekarang tuh dia posisi kan di rumah sakit, terus sudah mendatangani, katanya sudah mendatangani biar itu prosesnya cepat kayak gitu. Katanya 1 hari itu 10.000, terus mau operasi itu katanya 60 atau 50.000 kayak gitu. Tapi ibu itu ada teman yang mencarikan pengacara untuk membantu dia proses apa itu proses biar ISS itu apa tuh? ISS ya. Terus? Kayak gitu. Tapi katanya pengacara itu membayar 1.000 kayak gitu. Prosesnya kayak gitu biar jadi paper, katanya kayak gitulah. Diurus paper kayak gitu, dicarikan pengacara. Terus itu kayak gitu. Kami itu kan dia mau bantu keuangan apa itu kan bisanya keluar kan hari Minggu. Terus uang pun juga kami gajian hanya 1 bulan sekali kayak gitu. Saya tuh hanya komunikasi sama anaknya ini. Masalah uang kami handle kalau memang ada kebutuhan ibunya daripada dia kirim. Masalah itu urusan nanti. Kalau sudah semua selesai masalah urusan saya sama anak saya kalau memang ada urusan uang kayak gitu. Tapi kami berusaha untuk membantunya di sini bagaimana kayak gitu. Oke, Mbak, untuk sementara nih untuk keuangan jangan langsung dikasihkan dulu karena untuk ngurusi IAS pengacara sampai bayar 1.000 itu harusnya biasanya mereka berangkat sendiri, Mbak. Dalam keadaan apapun. Terus? Tapi ini tuh gini loh, seperti ibunya itu seperti saya tuh bingung, ibunya itu kayak gitu, bingung. Namanya kamu Miss Yuni kok tidak ada menghubungi saya, tanya gini kayak gitu. Pertama saya menyadari ibunya kayak gitu tuh
sebab posisi sudah di rumah sakit, terus sudah mendatangani kayak gitu. Jadi dia tuh mikirnya yang cepat mana kayak gitu. Jadi mengeluarkan uang nggak apa-apa, katanya kayak gitu. Katanya ini itu yang mendampingi itu nanti mau ke rumah sakit, katanya kayak gitu. Ya udah kalau kalian bilang seperti itu, bayar 50.000 pun kalian rela, ya udah monggo. Karena memang posisi saya sendiri juga drop kemarin, saya sakit nggak bisa ngubungin kalian. Sebagaimana saya ngubungin Iya. kalian, saya sendiri aja sakit. Jadi kalau kalian bilang dengan membayar 50.000 kalian rela, ya monggo. Ya, bukan masalah itu, maksudnya ibunya itu mau mendatangani karena dia tuh bingung kayak gitu loh. Tidak ada tempat untuk apa itu, untuk bersandar kayak gitu loh. Oke. Maksudnya kayak gitu, umpama Miss Yuni bisa menghubungi, tanya-tanya kayak gitu, KTP apa paspor kayak gitu, mungkin dia sudah seperti plong gitu kayak gitu. Saya pun sudah plong kayak gitu. Otomatis ada tempat bersandar untuk minta bantuan kayak gitu. Tapi nggak taunya dia pun ada usaha temennya apa itu membantu untuk mencarikan apa itu pengacara kayak gitu loh. Ceritanya kayak gitu. Ya udah Bukan kami. ya udah kalau gitu kan sekarang Siapa? sudah ada pengacara nih. Bener nggak sudah ada Hmm. pengacara? Otomatis kan saya nggak boleh ikut campur dong. Sudah ada pengacara nggak boleh dong saya ikut campur saya. Bener nggak? Benar, kayak gitu. Dia ada urusan sama pengacara. Kami pun juga untuk hubungan sama pengacara pun kami juga nggak bisa. Karena setahu saya di Hong Kong itu nanti ada biaya yang akan dibebaskan walaupun dia overstay karena dia tidak memiliki uang. Itu setahu saya ya, tanpa pengacara. Saya cuma bisa menunjukkan dia kemana-kemana, tapi saya sendiri nggak bisa dampingi karena saya nggak dapat uang. Saya akan menunjukkan ini harus kemana. Kalau ibunya sendiri tidak mau berusaha, karena ini memang resikonya orang sakit di luar negeri, dia harus melakukannya sendiri. Dan sebenarnya pengacara itu nggak bisa melakukan apapun karena dia sendiri yang harus berjalan. Karena bantuan dari pemerintah itu diberikan langsung pada orang tersebut, bukan pada pengacara. Tapi karena kalian mengatakan bahwa sudah ada pengacara dan suruh bayar 50.000 yang sebesar 100 juta dan kalian mengatakan itu sanggup, ya udah monggo nggak apa-apa. Berarti kan bukan masalah 50 itu bukan. Maksudnya dia waktu masuk dibawa ke rumah sakit itu suruh menandatangani, satu harinya suruh bayar 10.000 kayak gitu. Otomatis bisa masuknya ya udah pasrah aja, suruh tanda tangan kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Oke. Berarti intinya selesai dong, kasusnya benar nggak? Masih tanda tanya, sebab kami tidak bisa berhubungan dengan apa itu yang membantu dalam proses itu pengacara, karena ibunya tidak memberikan nomor telepon yang membantu itu urusan dengan pengacara kayak gitulah. Ya berarti kan Maksudnya kayak gitu. Berarti kan ibunya nih ingin menyelesaikan sendiri nih. Ya udah nggak apa-apa kita lepaskan aja kan dia sendiri yang mencari bantuan. Kalaupun ditarik 50.000 kan dia berarti sudah siap. Karena setahu saya itu nggak perlu bayar gitu loh. Yang bayar hanya ke pengacara, Mbak Yuni. 1.000 Hongkong kayak gitu katanya. Oh, bukan 50.000 tadi. 50.000 itu yang itu kan mau operasi perut lagi kan? Berarti kan nggak cuma 1.000 Mbak. Berarti intinya kan nggak cuma 1.000. Padahal kalau rumah sakit di Hong Kong ini itu ada step by stepnya, kalau nggak bayar tetap dioperasi itu ada gitu loh. Paham nggak sih maksud saya? Jadi ada step by step, tidak kayak gitu, tidak semudah yang kalian kira. Tapi kalau kalian bilang nggak apa-apa untuk pembayarannya, ya udah, saya ngelepas gitu loh. Saya nggak akan berusaha cari orang untuk membantu karena saya ini cuman memberikan jalan. Apakah saya totalitas membantu? Enggak. Saya itu kasih tahu jalan ini, harus ke sana ke sini. Ya berangkat sendiri. Itulah resikonya overstay. Tapi kalau tidak ingin apapun, ya tadi itu bayar tadi itu, ya udah nggak apa-apa. Itu yang 50 tuh rumah sakit hanya bilang ini kalau operasi bayar segini kayak gitu, bukan pengacara bilang segini tuh bukan, hanya ke pengacara itu hanya kasih uang 1.000 kayak gitu loh, Miss. Ceritanya kayak gitu yang saya ngerti kayak gitu. Oke.
Berarti intinya masalah sudah selesai ditangani pengacara, betul tidak? Oh ya. Ya, paham. Mungkin ibunya sudah minta tolong teman untuk mencarikan pengacara tanpa perundingan sama kami kayak gitu. Karena dia tuh buntu kayak gitu loh. Saya paham. Kami pun juga tidak bisa menjenguk ke rumah sakit karena posisi kami ikut orang juga. Jadi bisanya hanya hari Minggu untuk menjenguk keadaan beliau gimana kayak gitu, hanya hari Minggu. Karena gini Bu, sekali lagi coba nanti sampean besok ya, coba ngobrol sama dia Iya. nih. Setahu saya itu ada jalan supaya kalian nggak bayar 50 juta. Ini setahu saya. Ini hanya kalian yang bisa melakukannya. Kalau kalian butuh informasi, kalian boleh cari saya. Tapi kalau kalian sudah pasrahkan los-losan termasuk biayanya semuanya untuk diberikan sama pengacara, saya ragu. Karena memang di Hong Kong itu ada. Jadi daripada nih kalian ngasih ke orang, oke 1.000 buat ISS atau apapun namanya, ya udah monggo silahkan. Tapi untuk bayar 50.000 itu berat gitu loh. Menurut pendapat saya 50.000 itu berat, 100 juta gitu loh. Daripada nih buat bayar yang bisa gerak. Dan jangan bilang kalian punya uang gitu loh. Kalau ini orang pemerintah bisa bahasa Indonesia dan kalian bilang sakit punya uang 50, kalian suruh bayar. Saya tuh eman gitu loh. Karena kan kalian bayari hari ini kan hitungannya di belakang. Itu saya. Kalau saya ngeman, tapi kembali lagi pada kalian semuanya. Itu gini loh, ibunya tuh gini yang di rumah sakit. Kami belum bisa menjenguk. Besoknya mungkin besok kayak gitu. Miss Yuni. Ibunya tuh bilang gini, ini sudah suruh operasi, tapi itu pendamping pengacara ya udah tanda tangani aja, nanti itu berkas-berkasnya dikirim, itu diajukan kalau nanti sidang. Terus bilangnya itu rumah sakit bilang ini operasi bayar segini, dia pun juga bingung ya udah tanda tangani aja kayak gitu. Karena di rumah sakit itu Mbak posisi sakit ya udah tanda tangan aja. Nanti setelah keluar dari rumah sakit bilnya itu dibawa di sebelah pojokan lantai 1 mengajukan bahwa kita itu orang miskin. Itu bisa sayang. Betul, harus ada surat-suratnya semua. Jadi kalau kalian mau disuruh bayar 50 di rumah sakit bilang iya, tapi kalau pengacara minta 50 dan ngomong kalau sudah gantiin uang kalian harus pertanyakan. Iya paham. Enggak, pengacara enggak tuh bayar 50 tuh enggak. Yang bayar tuh hanya 1 juta, 1.000 itu. Iya, tapi takutnya nih keluar dari rumah sakit itu sama pengacara dikasih lihat bilnya bener. Karena dulu saya pernah anak saya namanya Lilis itu kena sampai 78.000. Akhirnya kita bayarnya kosong, Mbak, nggak usah bayar sama sekali gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi waktu suruh di rumah sakit tanda tangan ya udah rumah sakit yang nyuruh, tapi pengacara yang nyuruh tanda tangan harus dicek dulu. Takutnya itu tanda tangan utang. Paham ya? Paham nggak Le maksud saya Le? Rumah sakit saya tanyakan, saya kasih tahu. Oke, siap. Iya, makasih Miss Yuni. Iya, wes, makasih ya. Oke, Assalamualaikum. Jadi saya tuh ada beberapa anak kemarin ada yang OS juga harus bayar mahal, tapi karena memang keadaan dan kalian nggak punya uang tuh ada surat-suratnya gitu loh Mbak. Tidak, ya udah tanda tangan. Tapi kok saya ini ada pengacara orang hitam mau membantu. Kalau memang benar-benar membantu, kalau cuma 1.000 minta sama saya deh, saya akan bayarkan. Tapi kalau minta 50.000 itu tidak mungkin. Nah, inilah resikonya overstay lagi dan lagi. Overstay lagi dan lagi dan lagi. Ini yang selalu saya ingin katakan pada kalian. Kalian overstay sehat, masih bisa nipu sana-sini, makan keringat orang sana-sini. Masih bisa jempalian, masih bisa maki-maki. Ketahuan menipu, masih bisa minum bir dengan bangganya, tos sama teman-temannya. Terus habis itu mabuk-mabuk di syuting, nyimpan uang gebokan, terus narkoba dipamerkan. Itu kalian sehat. Kalian sehat. Bagaimana kalau kalian jatuh sakit? Lah saya aja yang pura-pura baik, terbiasa baik aja sakit ngedrop loh. Apalagi kalian yang overstay. Overstay dan melakukan kejahatan. Benar nggak sih? Jadi karena itu saya selalu berkata bahwa hati-hati, 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 hati-hati. Jadi saya tidak ingin kasusnya persis ibu saya,
overstay sekarang masih di rumah sakit Hong Kong. Oh iya ta? Hadir pagi Miss Yuni. Mariam Ningsih ki sapa meneh? Wampo hadir Miss ya wes. Makanya ikut prosedur kalau ke negara susahnya kalau kayak gini nggak enak badan betul. Jadi saya aja yang nih kalian lihat riwa-riwi Hong Kong Indonesia dedal jual juga gitu loh. Sakit juga saya itu sakit gitu loh. Apalagi kalian posisinya ada di luar dan kalian posisinya sakit. Terus mau ke rumah sakit harus ini, harus itu. Kan kasihan keluarga kalian yang ada di Indonesia. Ini menurut pendapat saya. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan. Jaga stamina, jaga kesehatan, jaga stamina, jaga kesehatan. Kenapa saya tuh sangat sedih sekali dan miris sekali kalau dapat kabar sakit. Nggak tahu. Kenapa kalau saya dengar orang sakit itu saya kayak habis-habisan. Saya tuh nggak kuat ngomong apa lagi. Saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Kalau tentang orang yang sakit. Tolong dong jaga kesehatan kalian, cintai lingkungan kalian, cintai keluarga kalian. Duit ojo dikirim non di Indonesia kabeh. Simpan uangmu di rumah itu kan seringkali Miss Yuni ngomong kayak gitu. Bener gak sih? OS banyak uangnya Miss lepaskan saja. Oh ya udah kalau memang banyak uangnya ya udah kita lepaskan. Makanya tadi saya nanya. Kalau memang tidak butuh bantuan ya nggak apa-apa. Saya nggak akan marah loh, ya seneng no. Karena tidak ada kewajiban bahwa saya menolong siapapun. Dan saya tidak bisa memaksa siapapun. Kalau nggak sabar minta bantuan saya terus marah-marah ya jelas. Sebentar ya, ada telepon masuk lagi. Jadi telepon masuk banyak sekali ya. Saya sendiri sampai jujur kewalahan. Apalagi ini. Halo? Halo? Kenapa Mbak? Aku tadi